Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rasana. Saya dari Fakultas Teknik, tepatnya di Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencemaran di lingkungan hidup. Lingkungan adalah kesatuan antara abiotik dan non-abiotik. Sedangkan lingkungan hidup banyak diartikan. Contohnya, menurut Kamus Ekologi, lingkungan hidup dikatakan sebagai environment. Environment sendiri artinya yaitu kesatuan antara biotik dan non-abiotik yang ada di bumi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang di seluruh benda, baik makhluk hidup yang termasuk manusia, keadaan sampai perilaku manusia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup atau environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali. Ada dua jenis bahan dan pencemaran yang biasa ada atau yang biasa terjadi di bumi. Pertama yaitu degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau tidak diturunkan sifat bahayanya. Yang kedua, non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Selain itu, banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Salah satunya yaitu penggunaan kantong plastik secara masif. Misalnya kita membeli suatu barang dan kita kan pasti mendapatkan plastik. Jadi plastik itu sedikit membuat pencemaran di lingkungan hidup. Yang kedua, penggunaan AC yang berlebihan. AC bisa membuat Yang kedua, penggunaan AC yang berlebihan. Yang ketiga, pembuangan limbah elektronik yang tidak sesuai aturan, dan lain sebagainya. Berikutnya, macam-macam pembagian dan pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air yaitu air yang ditemui berbau, berwarna, dan juga terdapat biota yang mati di dalamnya. Air tersebut terindikasi sudah tercemar. Salah satu faktor terjadinya pencemaran air yaitu limbah pabrik, terus bahan peledak untuk menangkap ikan, pestisida, dan sampah yang biasa terdapat di sungai-sungai atau tempat pencemaran yang ada pembuangan limbah sampah. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara tidak selalu dikarenakan oleh ulah manusia. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya gas HZS. Gas ini bersifat beracun, terdapat di kawasan gunung berapi. Pencemaran udara disebabkan dari beberapa hal, yaitu oksidasi karbon, oksidasi belerang, oksidasi nitrogen, komponen organik volatil, dan asap rokok. Selanjutnya, dampak dari pencemaran udara sendiri adalah hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan ozon, peningkatan kasus kerusakan mata hingga kanker kulit. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Suatu tanah dapat dikatakan tercemar saat tanah itu tidak dapat lagi digunakan. Contohnya, misalnya kita menanam sayur, tetapi setelah kita menanam sayur itu tidak berkembang, maka tanah itu disebut telah tercemar. Faktor dari pencemaran tanah itu sendiri yaitu terdapat bahan logam, terdapat juga bahan kimia organik, bahan pupuk anorganik, zat radioaktif. Sedangkan dampak dari pencemaran tanah itu sendiri yaitu biasanya kepada para petani, meningkatnya salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Jadi kalau misalnya pada petani misalnya dia menanam sayur, maka kalau dia mau
tumbuh itu akan susah, maka akan rugi kepada petaninya itu sendiri. Yang kedua, bencana alam seperti tanah longsor dan erosi hingga penyumbatan saluran air. Selanjutnya, pencemaran suara. Pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara yang terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Tingkat pencemaran sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran yang mulai mengakibat iritasi atau gangguan ringan pada panca indera dan tubuh, serta telah menimbulkan kerusakan pada ekosistem lain. Yang kedua, pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis. Dan yang ketiga, pencemaran yang kadar zat-zat pencemarnya demikian besar sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu setiap pencemaran itu pasti ada sebab akibatnya. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa meminimalisirkan pencemaran itu sendiri, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan AC atau sebagainya secara berlebihan dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.